Shalom saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita masuk bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama naikkan pujian sebagai ungkapan perasaan dan penyataan iman kita kepada Tuhan kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 diceritakan pada suatu malam murid-murid Tuhan hendak menyeberangi sebuah danau. Mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena pada waktu itu terjadi badai angin sakal. Dalam situasi yang seperti itu, mereka sangat takut karena kurang lebih sekitar pukul 3 malam, saudara-saudara. Mereka melihat seseorang berjalan di atas gelombang yang sedang menggelora. Nah, mereka mengira itu adalah hantu.
Maka Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudara, ternyata yang mereka kira hantu, itu bukan hantu, tetapi adalah Tuhan Yesus yang sedang berjalan di atas gelombang yang sedang menggelora. Saudara, bukankah kadang-kadang kita sering kali berapriori dan ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas? Ada berita hoax, kita sudah takut, kita sudah gemeter, kita sudah gelisah. Ada informasi-informasi dari medsos juga yang tidak jelas sumbernya dari mana, kita juga ketakutan. Saudara, kadang-kadang ada juga informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang memang hanya bertujuan untuk iseng sebetulnya, tetapi mungkin juga ada yang bertujuan serius untuk menebarkan ketakutan kepada masyarakat. Kita juga ikut-ikutan ketakutan pada saat-saat seperti itu. Apalagi kalau kemudian kita mendengar bulan depan harga-harga mulai naik, lalu kemudian kita bingung, cemas, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita marah, dan kita juga menjadi sangat ketakutan. Padahal saudara, kalau kita mencoba untuk menganalisa apa sih sebetulnya kontribusi ketakutan itu bagi diri kita, sama sekali tidak mendatangkan hal-hal yang positif dalam diri kita. Tapi justru seringkali menimbulkan pemikiran yang membuat kita menjadi salah langkah. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dituliskan, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Perhatikan saudara, ayat ini. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan takut dan jangan pernah menjadi penakut. Saudara, mari kita perkuat iman kita perkuat. Iman kita kepada Allah. Kita memandang Allah itu lebih dari segala-galanya. Karena Allah itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Perkuat iman kita dan jalani semuanya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita berjalan dengan Tuhan dan selalu bersama-sama dengan Tuhan dimanapun kita berada, tidak ada ketakutan yang paling menakutkan yang perlu kita takuti. Karena apa? Kebersamaan kita dengan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dan Tuhan yang ada dekat dengan kita, bahkan yang ada di dalam kita, itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sanggup turun tangan ketika kita memang tidak berdaya, ketika kita tidak mampu untuk mengatasi segala-galanya. Dia akan segera turun tangan dan menolong kita. Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kemurahan dan kebaikan buat saya dan saudara. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk jamahan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam renungan firman-Mu pada hari ini. Mari kami mengundang Roh Kudus agar selalu mengingatkan tentang firman yang sudah Engkau sampaikan kepada kami, sehingga kami tidak takut lagi dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan, dan kami tidak menjadi penakut. Mampukan Tuhan, sanggupkan kami untuk kami menjalani semuanya bersama dengan Tuhan, karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan aman
dan pertolongan Tuhan akan nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.